Bayangkan, di sebuah stasiun yang terang, ramai, dan terlihat aman, seorang perempuan berdiri sendirian. Nafasnya tenang, tapi jantungnya dipaksa berlari. 10 seragam mengepungnya. Tatapan tajam, suara keras, tuduhan keji dilontarkan tanpa bukti. Tangannya ditarik, martabatnya diinjak, dan setiap langkah mundur terasa seperti jurang. Tak ada senjata di tangannya, hanya harga diri dan keberanian. Dan di detik itu, satu keputusan akan mengubah segalanya. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya perempuan yang mereka kepung ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Sore itu, Dewi baru saja menginjakkan kaki di stasiun setelah perjalanan panjang dari tempat tugasnya. Ia berpakaian sederhana, tanpa tanda apapun yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Langkahnya ringan, pikirannya hanya satu, pulang. Namun ketenangan itu runtuh ketika ia melihat sekelompok polisi berdiri dengan sikap arogan, memandangi setiap orang seolah mereka penguasa mutlak tempat itu. Dewi memilih diam, berjalan lurus melewati mereka, tanpa tahu bahwa langkah itu akan menjadi awal dari ujian paling gelap dalam hidupnya. Sore itu, langit berwarna jingga pucat, menggantung rendah di atas rel-rel kereta yang memanjang seperti urat nadi kota. Hiruk-pikuk stasiun terasa biasa saja, langkah kaki terburu-buru, suara pengumuman yang menggema, dan denting logam dari roda koper yang diseret pemiliknya. Di antara semua itu, Dewi melangkah pelan, seolah dunia sedang berjalan sedikit lebih lambat baginya. Ia baru saja menuntaskan tugasnya, bukan tugas yang bisa diceritakan pada siapapun, bukan pula tugas yang meninggalkan luka yang bisa dilihat mata. Yang tersisa hanya lelah yang sunyi dan keinginan sederhana untuk pulang. Pakaian yang ia kenakan jauh dari kesan gagah. Kaos polos, jaket tipis, celana panjang yang nyaman, sepatu tanpa merek mencolok. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tak ada satupun tanda yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Perjalanan menuju stasiun ditempuhnya dengan ojek online. Sepanjang jalan, ia menatap lampu-lampu kendaraan yang mulai menyala, memantul di kaca-kaca toko. Kota ini selalu tampak damai dari kejauhan, pikirnya. Damai yang seringkali hanya kulit luar. Di baliknya, selalu ada cerita yang tak sempat terdengar. Setibanya di stasiun, Dewi membayar perjalanan, mengucapkan terima kasih singkat, lalu melangkah masuk. Udara di dalam terasa lebih padat. Ia menyesuaikan langkah, menghindari tabrakan dengan para penumpang yang bergegas. Matanya sesekali memeriksa jam. Kereta yang akan membawanya pulang tak lama lagi berangkat. Saat itulah ia melihat mereka. Sekelompok pria berseragam berdiri tak jauh dari loket tiket. Jumlahnya banyak, sikapnya mencolok. Tertawa keras, berbicara dengan nada tinggi, sesekali menunjuk pengunjung yang lewat. Beberapa orang tampak menunduk saat melewati mereka, mempercepat langkah seolah ingin segera menjauh. Ada aura yang tak nyaman, seperti udara yang mendadak mengeras. Dewi memperhatikan sekilas, lalu memalingkan wajah. Ia bukan tak peka, ia hanya memilih untuk tidak ikut campur. Di benaknya, ada prinsip yang selalu ia pegang. Tak semua hal perlu dihadapi, tak semua provokasi perlu dijawab. Hari ini, ia hanya ingin pulang. Ia menuju loket, mengantri dengan tenang. Di depannya, seorang ibu paruhbaya tampak kebingungan dengan uang kembalian. Salah satu dari mereka mendekat, berbicara dengan nada merendahkan. Dewi menangkap serpihan kalimat, cukup untuk membuat rahangnya mengeras. Namun ia tetap diam. Ia membeli tiketnya, menyimpannya rapi, lalu berbalik menuju peron. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Ia melewati kelompok itu tanpa menoleh, tanpa mengubah ritme. Kesunyian singkat menyusul, seolah percakapan mereka terhenti sesaat. Lalu terdengar suara,
keras dan memerintah. "Hei, kamu!" Dewi berhenti. Ia menarik nafas, perlahan menoleh. Seorang pria berseragam berdiri dengan dada dibusungkan, sorot mata menantang. Yang lain mengelilingi, membentuk setengah lingkaran. "Kemari," kata pria itu. Dewi mendekat satu langkah. "Ada apa?" Alis pria itu terangkat. "Kamu lewat tapi tidak memberi hormat." Dewi menatapnya lurus, wajahnya tenang, suaranya datar. "Untuk apa?" Sejenak udara terasa menegang. Beberapa dari mereka tertawa kecil, ada yang bersiul. Tatapan-tatapan itu berubah, menelusuri dari kepala hingga kaki, terlalu lama, terlalu berani. Dewi merasakan sesuatu yang dingin merambat di punggungnya. Bukan takut, melainkan sinyal kewaspadaan yang telah terlatih. "Kamu berani juga ya," kata pria itu. Mendekat setengah langkah. "Sendirian begini." Dewi tak mundur. "Saya hanya lewat." Tawa kembali pecah, lebih kasar. Salah satu dari mereka menyela, suaranya sengaja dibuat nyaring. "Lewat atau cari perhatian?" Dewi menghela nafas. Di sekeliling mereka, beberapa penumpang berhenti, pura-pura sibuk dengan ponsel, namun telinga mereka jelas mengarah ke sini. Situasi berubah cepat, dari ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang lebih gelap. "Ada yang salah?" tanya Dewi, tetap tenang. Pria itu tersenyum miring. "Banyak yang salah, dan sepertinya kamu perlu diperiksa." Kata-kata itu menggantung, berat dan berbahaya. Dewi merasakan denyut nadinya menguat. Di dalam dirinya, dua suara saling bertabrakan. Satu menyuruhnya pergi, satu lagi mengingatkan bahwa membiarkan ketidakadilan seringkali berarti mengizinkannya tumbuh. Ia memilih diam untuk saat ini. Namun ia tak tahu, keheningan itu akan disalahartikan. Dan sore yang awalnya hanya ingin ia lewati dengan damai, baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Dewi berdiri di tempatnya, merasakan puluhan pasang mata kini benar-benar tertuju padanya. Bukan hanya dari sekelompok pria berseragam itu, tetapi juga dari para penumpang yang berpura-pura tak peduli. Ia tahu sorot mata itu, rasa ingin tahu yang bercampur takut, simpati yang tak berani bersuara. Pria yang pertama memanggilnya melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Bau rokok dan keringat bercampur menyengat. Tatapannya menyapu wajah Dewi, lalu turun perlahan, terlalu lambat, terlalu sengaja. "KTP," katanya singkat. Dewi mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Jangan banyak tanya," sahutnya cepat. "Kamu mencurigakan." Kata itu jatuh begitu saja, tanpa dasar, tanpa penjelasan. Dewi menatapnya lebih tajam. "Mencurigakan karena apa?" Salah satu dari mereka tertawa keras. "Lihat saja," katanya sambil menunjuk. "Sendirian, pakaian begini, jam segini, mata agak sayu. Cocok." Dewi mengepalkan jari di dalam saku jaketnya. Ia tahu betul wajahnya. Lelah, ya, tapi sayu karena hal lain? Tuduhan itu terlalu familiar, tuduhan yang sering dilemparkan pada mereka yang dianggap tak berdaya. "Aku mau ke kereta," kata Dewi berusaha mengakhiri. "Kalau tidak ada urusan resmi, minggir." Ucapan itu seperti menyulit api. Senyum-senyum tipis menghilang, digantikan ekspresi tersinggung. Pria di depannya mendecak, lalu menoleh ke rekan-rekannya. "Dengar itu," katanya sambil menoleh. "Nada tinggi, berani juga." Ia kembali menatap Dewi, kali ini lebih dekat, terlalu dekat. "Atau kamu merasa lebih hebat dari kami?" Dewi menahan diri untuk tidak melangkah mundur. Ia menegakkan bahu. "Saya hanya ingin pulang." "Pulang kemana?" selayang lain. "Jangan-jangan ke tempat mangkal." Kalimat itu disambut tawa. Dewi merasakan panas merambat di dadanya. Bukan karena kata-kata itu menyakitinya, melainkan karena kebebasan mereka mengucapkannya. Tanpa bukti, tanpa rasa bersalah. "Jaga ucapanmu," kata Dewi, pelan namun jelas. Pria itu tersenyum, senyum yang membuat perut Dewi terasa mengeras. "Oh, atau apa?" Ia mencondongkan badan, suara diturunkan namun cukup keras untuk didengar orang sekitar. Badannya bagus juga, kalau bukan mana mungkin sendirian begini berani lewat. Sesuatu di dalam diri Dewi bergetar, bukan emosi mentah, melainkan alarm. Garis batas telah dilewati. Ia bergerak refleks, cepat, tepat.
Kakinya menghantam titik sensitif pria itu sebelum siapapun sempat bereaksi. Teriakan pecah, pria itu terjatuh meringkuk sambil memaki. Kerumunan tersentak mundur. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Kurang ajar," teriak salah satu dari mereka. Dewi tak menunggu, ia berbalik, melangkah cepat menjauh. Namun baru 2 langkah, sebuah tangan menghadang di depannya. Lalu yang lain, dalam hitungan detik, ia terkepung. "Kamu pikir bisa kabur?" Suara serak terdengar dari belakang. Pria yang terjatuh tadi berdiri tertatih, wajahnya merah menahan sakit dan amarah. "Sekarang kamu benar-benar bermasalah." Ia menunjuk Dewi, geledah. Tanpa menunggu jawaban, 2 orang mendekat, tangan mereka bergerak kasar. Dewi menepis satu, namun yang lain lebih cepat. Tasnya dirampas, isinya ditumpahkan ke lantai stasiun. Dompet, ponsel, botol minum, beberapa strip obat. "Ini apa?" teriak seseorang mengangkat bungkus obat. Dewi menoleh. Obat mabuk perjalanan dan obat demam. Pria itu tertawa mengejek. Alasan klasik. "Lihat matanya," sahut yang lain. "Aku bilang juga apa?" Dewi menggeleng, menahan amarah yang kini berdesakan di dadanya. "Kalian tidak berhak." "Diam," bentak pria itu. "Kamu sudah menyerang petugas." "Petugas?" Kata itu terasa pahit, digunakan seperti tameng, padahal yang terjadi di hadapannya jauh dari pelayanan. Dewi melirik sekeliling, tak satu pun yang maju, semua diam, terjebak antara takut dan tidak ingin terlibat. Pria itu mendekat lagi, kini lebih berhati-hati, namun senyum puas terukir di wajahnya. "Sekarang ikut kami, kita selesaikan di tempat lain." Dewi merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh, bukan ketakutan, melainkan kesabaran. Ia menatap wajah-wajah itu satu persatu, 10 orang, 10 keyakinan bahwa mereka kebal. Ia menghela nafas panjang. Dalam hitungan detik, ia membuat keputusan. Jika mereka ingin menjadikannya tersangka, maka ia tak punya pilihan selain bertahan sebagai dirinya yang sesungguhnya. Dan di saat tangan kembali terulur untuk menariknya, Dewi bersiap bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk berdiri. Sentuhan itu menjadi pemicu terakhir. Begitu jari kasar itu mencengkram pergelangan tangannya, sesuatu di dalam diri Dewi terkunci pada satu mode yang sangat ia kenal. Mode bertahan hidup. Wajahnya tetap tenang, namun matanya berubah. Bukan lagi mata seorang penumpang lelah, melainkan mata seseorang yang telah dilatih untuk membaca ancaman dalam sepersekian detik. Ia memutar pergelangan tangan dengan sudut yang tepat, memanfaatkan cengkraman lawan sebagai titik balik. Dalam satu gerakan cepat, siku Dewi menghantam lengan penyerang, membuatnya terhuyung. Belum sempat teriakan keluar, Dewi melangkah masuk, menggeser tubuhnya ke sisi yang aman, lalu mendorong pria itu hingga kehilangan keseimbangan. "Kepung dia!" teriak seseorang. Suara sepatu beradu dengan lantai stasiun. 2 orang menyerang bersamaan. Dewi merunduk, menghindari ayunan pertama, lalu menendang lutut penyerang kedua. Bunyi napas terputus terdengar. Tubuh itu ambruk, disusul jeritan kaget dari penonton yang kini benar-benar panik. Dewi bergerak tanpa ragu, setiap langkahnya terukur, setiap serangan diarahkan untuk melumpuhkan, bukan melukai berlebihan. 1 pukulan ke solar plexus, 1 sapuan kaki, 1 dorongan ke arah pilar beton. Dalam hitungan detik, 2 lagi tumbang. Namun, jumlah mereka masih banyak. Lingkaran itu menutup kembali, lebih rapat, lebih brutal. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi marah dan malu. Mereka tak menyangka perlawanan ini, apalagi dari seorang perempuan yang mereka anggap lemah. Pemimpin kelompok itu maju. Nafasnya masih berat, namun sorot matanya dipenuhi kebencian. "Hentikan!" teriaknya meski jelas ia sendiri ragu. "Mundur!" Ancaman itu tak diindahkan, justru menjadi pemantik. Mereka menyerang bersamaan, tanpa pola, tanpa koordinasi, kekacauan. Dewi berputar, memanfaatkan ruang sempit stasiun. Ia menangkis serangan dari kiri, memukul balik dengan telapak terbuka. Ia menjatuhkan 1 orang dengan kuncian singkat, lalu melepaskannya begitu lawan tak lagi mampu bangkit. Ia bergerak seperti air, mengalir, menghindar, menghantam di titik-titik vital.
Teriakan bercampur suara benda jatuh memenuhi udara. Beberapa penumpang berlari menjauh, yang lain terpaku menyaksikan sesuatu yang terasa tak nyata. Seorang perempuan sendirian, dikepung, namun tak gentar. Pemimpin itu mencoba menyerang dari belakang. Dewi merasakannya sebelum melihat. Ia berbalik, menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya, lalu menghantamkan bahunya ke dada lawan. Pria itu terpelanting, jatuh keras, tak bergerak beberapa saat. Sunyi sejenak menyelimuti area itu. Dari 10, hanya beberapa yang masih berdiri, terhuyung, ragu, ketakutan. Dewi berdiri di tengah, nafasnya teratur, tubuhnya siap jika mereka nekat kembali. Tak ada yang bergerak. Dewi melangkah maju 1 langkah, mereka mundur. Ia berhenti, menatap mereka dengan dingin. "Kecukupan," katanya. Tangannya bergerak ke dalam jaket, bukan senjata. Ia mengeluarkan ponsel. Dengan gerakan tenang, ia menekan nomor yang sudah hafal di luar kepala. Sambil menunggu tersambung, ia menatap pria-pria itu satu persatu, memastikan mereka mendengar setiap katanya. "Ini Dewi," ucapnya ke ponsel. "Saya di stasiun. Ada penyalahgunaan wewenang. Lokasi jelas." Wajah-wajah itu memucat, beberapa saling pandang, ada yang mulai mundur perlahan seolah berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Dewi menutup telepon. Ia berdiri tegak, bahunya lurus, suaranya kini terdengar lantang, tak lagi ditujukan hanya kepada mereka, tetapi kepada siapapun yang menyaksikan. "Nama saya Dewi, dan kalian baru saja salah orang." Di kejauhan, suara sirine mulai terdengar, samar namun semakin mendekat. Sirene itu semakin jelas, memecah udara sore yang tadi dipenuhi kekacauan. Suaranya menggema di antara dinding stasiun, membuat jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Dewi tetap berdiri di tempatnya. Ia tak bergerak, tak mencoba pergi, tak menunjukkan keinginan untuk menghindar. Sikapnya justru membuat suasana semakin menekan. Para pria berseragam itu mulai gelisah. Yang tadi paling lantang kini menunduk, menghindari tatapan. Ada yang merapikan seragamnya dengan tangan gemetar, ada pula yang mencoba berdiri tegak seolah tak terjadi apa-apa, meski tubuhnya jelas masih menahan nyeri. Kita salah paham," ucap salah satu dari mereka. Suaranya tak lagi penuh percaya diri. Dewi menoleh perlahan. "Kalian tidak salah paham," katanya datar. "Kalian memilih." Kalimat itu jatuh seperti palu. Tak keras, namun menghantam tepat sasaran. Di sekeliling mereka, penonton mulai berani mendekat lagi. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam. Bisik-bisik terdengar, cepat menyebar, bercampur dengan rasa penasaran dan kelegaan. Pemimpin kelompok itu berusaha berdiri lebih tegak. "Kamu sudah menyerang petugas," katanya, berusaha kembali menguasai keadaan. "Itu pelanggaran serius." Dewi menatapnya tanpa ekspresi. "Sentuhan pertama bukan dari saya." Ia melangkah 1 langkah maju. Pria itu refleks mundur setengah langkah, lalu berhenti, seolah baru menyadari reaksi tubuhnya sendiri. Wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. "Kalau kalian yakin benar," lanjut Dewi, suaranya tetap tenang. "Kita tunggu saja." Sirene kini tepat di luar stasiun. Kendaraan berhenti mendadak. Pintu terbuka. Langkah-langkah cepat terdengar mendekat, teratur, penuh tujuan. Suasana berubah total, seperti panggung yang tiba-tiba berganti latar. Beberapa petugas masuk. Pandangan mereka langsung menyapu area. Melihat kondisi di hadapan mereka, orang-orang tergeletak, wajah-wajah tegang, kerumunan penonton. Ekspresi mereka mengeras. Salah satu dari mereka langsung mengenali Dewi. Ia berhenti, memberi hormat singkat. Laporan diterima. Dewi membalas dengan anggukan kecil. Tak ada senyum, tak ada dramatika. Hanya pengakuan diam-diam bahwa kendali kini berpindah tangan. Para pria yang sejak tadi bersikap arogan tampak membeku. Beberapa mencoba berbicara, saling memotong, menyusun alasan terburu-buru. Kata-kata mereka tumpang tindih, kehilangan arah. "Tenang," ujar salah satu petugas yang baru datang. Satu persatu. Pandangan diarahkan pada Dewi. "Silahkan." Dewi menghela nafas. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, bahunya sedikit melenggur. Ia menceritakan semuanya dengan runtut,
Dari awal ia datang, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, hingga apa yang terpaksa ia lakukan. Tak ada emosi berlebihan, tak ada usaha membesar-besarkan, hanya fakta, dingin, dan jelas. Saat ia selesai, keheningan menyelimuti area itu. Beberapa penonton mengangguk pelan, seolah membenarkan setiap kata. Seorang ibu yang tadi di loket melangkah maju, suaranya gemetar namun tegas, menambahkan apa yang ia lihat. Disusul yang lain, satu demi satu. Wajah para pria itu semakin pucat. Keyakinan yang tadi mereka pakai seperti tameng kini runtuh. Mereka tak lagi besar, tak lagi menakutkan. Bawa mereka, perintah singkat terdengar. Beberapa dari mereka mencoba protes, namun suara itu tenggelam oleh bunyi borgol yang mengunci. Dewi menyaksikan semuanya tanpa komentar. Tak ada kepuasan berlebihan di wajahnya. Hanya rasa selesai. Ketika mereka digiring pergi, pemimpin kelompok itu menoleh sekali lagi. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Dewi membalasnya dengan pandangan datar. Belajar, katanya pelan. Stasiun perlahan kembali bernapas. Orang-orang mulai bergerak lagi. Suara langkah dan pengumuman kembali mengisi ruang. Seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun bagi mereka yang menyaksikannya, sore itu akan selalu diingat. Dewi mengambil tasnya, merapikan isinya, lalu melangkah ke peron. Kereta yang akan membawanya pulang sudah menunggu. Ia naik, duduk di kursi dekat jendela, dan menatap pantulan dirinya di kaca. Hari itu, ia akhirnya pulang. Kereta melaju perlahan, meninggalkan stasiun yang kembali tenggelam dalam rutinitasnya. Suara roda besi bergesekan dengan rel menjadi irama monoton yang menenangkan. Di dalam gerbong, penumpang sibuk dengan dunia masing-masing. Ada yang tertidur, ada yang menatap layar ponsel, ada yang berbincang pelan. Tak satu pun tahu bahwa perempuan yang duduk tenang di sudut itu baru saja melewati badai. Dewi menyandarkan punggungnya, menghembuskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Tubuhnya masih menyimpan sisa ketegangan. Otot-ototnya belum sepenuhnya rileks, namun pikirannya perlahan jernih. Wajah-wajah arogan itu kembali terlintas, lalu menghilang, tergantikan oleh ekspresi penonton yang akhirnya berani bersuara. Ia menatap keluar jendela pada lampu-lampu kota yang berkelebat, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar selesai. Di kejauhan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Singkat, tegas, menyatakan bahwa laporan telah diterima dan proses akan berjalan sebagaimana mestinya. Dewi membaca sekilas, lalu mengunci layar. Ia tak membutuhkan penjelasan panjang. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Kereta berhenti di satu stasiun kecil. Beberapa penumpang turun. Seorang anak kecil menatap Dewi sejenak sebelum ditarik ibunya. Tatapan polos itu membuat sudut bibir Dewi terangkat tipis. Ia tak mencari pengakuan, tak pula ingin dikenali. Cukup mengetahui bahwa hari ini ia memilih untuk tidak diam. Perjalanan berlanjut. Waktu terasa mengalir lebih lambat. Dewi memejamkan mata sejenak, membiarkan suara rel menjadi latar. Dalam benaknya ia mengulang satu hal yang selalu ia pegang. Kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang mampu berdiri ketika yang lain menyalahgunakan kuasa. Kereta akhirnya tiba di stasiun tujuannya. Dewi bangkit, melangkah keluar bersama arus penumpang. Udara malam menyambutnya, lebih sejuk, lebih jujur. Ia berjalan menjauh, tak menoleh ke belakang. Di tempat lain, cerita tentang sore itu mulai menyebar. Dari ponsel ke ponsel, dari mulut ke mulut. Tentang seorang perempuan yang tak dikenal, tentang kesombongan yang runtuh, tentang keadilan yang datang tanpa teriakan. Namun, Dewi tak ada di sana untuk mendengarnya. Ia sudah pulang.